bergantung sama orang tua, jadi nggak mikir Bergantung sama orang tua. belum mikir untuk masa depannya. Oke. Soalnya saya bingung dulin ya. Bingung happy. Ngegame. Hobi. Terus modifikasi motor, mobil dan lainnya. Nongkrong. Nongkrong, ngafe. Mending buat Gitu. jajan. Mending buat jajan ya daripada bayar asuransi ya. GoFood ya, mending GoFood ya, apalagi kalau sekarang ini ya, mending buat GoFood ya. Oke. Ya, memang kenyataannya di sini untuk usia-usia antara 20 sampai 25, 18 sampai 25 itu memang rata-rata tingkat kesadaran berasuransinya masih kurang tinggi. Itu bisa jadi karena ya alasan pertama memang karena ya belum berpenghasilan. Jadi gimana mau bayar preminya lah, kerja aja belum kayak gitu. Terus ada juga beberapa mitos itu yang menyebutkan bahwa ternyata ikut asuransi itu mahal. Nah, itu adalah mitos yang ternyata kenyataannya ikut asuransi itu ternyata kok gak mahal loh. Preminya disesuaikan dengan kebutuhan kita dan anggaran kita. Jadi bukan berarti harus premi yang banyak, jutaan atau berapa, nggak harus, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Jadi memang ada beberapa mitos yang ada dan itu bikin mindset yang istilahnya masih kurang benar tentang berasuransi gitu teman-teman. Nah, setelah kita masuk ke kelas kedua ini dan kalian dengar tentang asuransi, menurut pendapat kalian berasuransi itu penting atau enggak sih teman-teman? Kalau misalkan udah punya income yang udah fix pasti dan udah mandiri, kira-kira nih menurut kalian asuransi itu penting atau enggak? Gitu. Mungkin siapa ya yang belum pernah jawab ini? Apa ya? Jo. Penting kok. Penting ya. Sepenting kalau apa? udah punya income. Kalau udah punya income, betul. Oke. Kalau Resa, menurut Resa piye, Sa? Ya penting sih, sangat penting sih Gus soalnya sekarang. Dan apalagi kalau lihat kondisi sekarang banyaknya sakit kecil aja. Kayak misalnya aku di basket gitu kan, kalau ada ankle atau butuh pengobatan fisik lainnya, terapi itu sangat membantu sih. Oke, mantap. Aditya gimana, Jin? Penting kok. Oke. Karena apalagi kalau sumbangannya lebih ke orang tua itu lebih penting. Karena orang tua kan kesehatannya udah lebih menurun gitu kok. wih. Jadi Oke. kan Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Padahal banyak anak-anak muda yang juga rentan kena sakit kritis. Oke, gitu. Jadi pertanyaan saya yang selanjutnya di slide ini adalah apa yang sudah kamu lakukan hari ini untuk masa depanmu? Nah, sebenarnya pertanyaan ini belum ngapa-ngapain. Sebenarnya udah ngapa-ngapain sih. Yang pertama, kalian udah ikut kelas ini dan kalian udah dapat paling enggak ya pengetahuan lah tentang asuransi itu yang bagaimana. Yang kedua ya, yang kalian lakukan sekarang ini kan udah kuliah, udah belajar banyak untuk masuk ke dunia kerja nanti. Kayak gitu. Cuman pada saat nanti pertanyaan ini saya berikan atau kalian dapatkan di masa-masa kerja, udah ada income, paling enggak saya titip sangu info, paling enggak kalian udah memahami bahwa saat punya income, paling tidak kalian udah harus menyisihkan ya paling tidak ya 10% dari income kalian untuk beli polis asuransi. Karena sayang banget nih kalian udah dapat income banyak, mungkin 7 juta per bulan, nabung 2 juta per bulan. Setelah masuk bulan ke-10 udah kekumpul 20 juta, dokter minta karena kena DB. Kan sayang banget. Jadi mending beli polis asuransi, mengalihkan resiko, manajemen resiko. Kayak itu tadi. Oke. Jadi ada baiknya kita itu do something today that your future self will thank you for. Jadi artinya adalah lebih baik ada sesuatu yang kita lakukan saat ini untuk masa depan kita, supaya masa depan kita itu bisa ngomong sama kita, aduh thank you, aduh selamat
aku dulu ini melakukan hal ini. Aduh, untung aku dulu itu udah siap-siap beli polis asuransi. Kalau enggak, tabunganku yang selama ini aku tabung di bank bisa-bisa habis nih. Contohnya kayak gitu. Tuh. Lah, apakah mudah untuk mendapatkan asuransi? Jadi ada beberapa paradigma juga atau mindset di mana salah satu contohnya ya, orang mikir bahwa asuransi itu ternyata hanya untuk orang kaya saja nih. Ada beberapa masyarakat Indonesia yang berpikiran bahwa asuransi itu adalah hanya untuk orang kaya, sehingga mereka berpikiran untuk dapat asuransi itu sulit. Nah, itu ternyata salah besar, teman-teman. Asuransi ini bukan hanya untuk orang kaya saja, tetapi untuk semuanya, terutama semua yang mencintai anggota keluarga atau punya orang-orang yang mereka kasih. Kenapa kayak gitu? Karena pada saat ada resiko, yang pasti bingung adalah orang-orang terdekat kita. Bingungnya bagaimana? Ya syukur-syukur kalau orang kaya, bingungnya cuma nganter rumah sakit, nyari dokter yang paling bagus, masukin, tinggal bayar. Lah kalau yang uangnya pas-pasan, ya pasti cari solusi. Solusinya macam-macam nih kalau kepepet. Bisa meminjam saudara, meminta-minta saudara, minjem temen, atau jual barang cepet kayak gitu. Jadi barang-barang hobi dijualin semua nih. Jadi kamera-kamera hobi dijual, motor dijual, jual murah semua karena kepepet kayak gitu. Jadi dapat asuransi sekarang ini sangat amat mudah karena begitu banyak pilihan perusahaan asuransi yang menawarkan produk-produk yang punya keunggulannya masing-masing. Jadi hanya masalah kita. Kalau orang udah butuh, pasti mereka akan mencari jalan, akan mencari solusi. Kalau orang udah yang tadi itu menganalisa, terus menimbang, menilai dampak resiko yang kemudian terjadi. Kalau dia adalah orang yang mengerti itu semua, dia akan mengupayakan dengan banyak cara untuk mencari yang namanya solusi. Dan di sini topiknya adalah solusi berasuransi, kayak gitu. Jadi mitos bahwa asuransi adalah untuk orang kaya itu amat sangat salah. Yang benar adalah asuransi untuk kita semua, terutama kita yang memang punya sayang orang yang kita kasih, sehingga kita gak mau ngerepotin mereka pada saat terjadi resiko pada kita, kayak gitu. Nah, tips memilih asuransi jiwa nih, seperti yang saya sering sampaikan, pertama sesuaikan dengan kebutuhan Anda, karena setiap orang punya kebutuhan berasuransi atau diproteksi itu berbeda-beda. Ada yang namanya, contoh ya salah, punya motor, ya kebutuhannya ya motornya yang diasuransikan kayak gitu. Ada juga yang punya baru beli kamera mahal, asal bulk yang harganya mungkin 300 jutaan. Ya karena udah punya, mereka butuh diasuransi, ya udah berarti kebutuhannya adalah mengasuransikan kamera. Ada yang memang untuk kesehatannya karena menyadari bahwa masuk rumah sakit itu ternyata mahal nih. Ternyata kemarin pada saat pamannya masuk rumah sakit, DB habis 25 juta. Waduh mahal nih. Ya udah dia akhirnya merasa butuh, akhirnya membeli polis asuransi. Jadi sesuaikan kebutuhan Anda. Terus yang kedua, sesuaikan premi dengan anggaran. Kayak gitu. Jadi jangan sampai bayar premi asuransi itu bikin kita menderita, teman-teman. Jangan bikin kita istilahnya akhirnya ikut 2 bulan, 3 bulan, stop ikut polis asuransi, jangan. Tapi bertanyalah, berkonsultasilah dengan agen, kira-kira dengan anggaran yang aku miliki sebesar ini, aku dapatnya apa aja, gitu. Nah, kalau udah dijawab agen dan ternyata kebutuhan plus penawaran produknya cocok, sesuai, ya udah ikut aja, kayak gitu. Jangan sampai preminya jadi terlalu tinggi, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah pelayanan terbaik. Jadi kalian harus istilahnya itu selektif dalam memilih perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi itu kan kemarin kan terdaftar kan banyak nih, ada kurang lebih 50 perusahaan asuransi jiwa. Nah, asuransi ini, perusahaan-perusahaan ini juga memiliki kayak kelas-kelasnya nih. Istilahnya ada yang kelas SD, kelas SMP, kelas SMA. Artinya apa? Jadi ada kelasnya masing-masing. Kalian harus selektif. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kalian bisa dengan media informasi yang sangat luas sekarang ini, ada media internet dan lain-lainnya, kalian bisa browsing. Atau kalau kalian kesulitan, kalian bisa
cari info melalui agent-agent, mungkin saudara kalian atau teman kalian dan lain-lainnya. Kalian kumpulin informasinya dulu sebelum closing polis asuransi atau beli asuransi, begitu. Jadi pilih pelayanan terbaik. Lakukan selagi Anda sehat dan Anda mampu. Artinya apa? Artinya sejak dini di usia muda upayakan belilah polis asuransi. Kenapa? Karena perusahaan asuransi itu juga akan menseleksi calon pembelinya, calon pemegang polis atau dan tertanggungnya. Kalau misalkan pemegang polis atau tertanggungnya sakit, tapi mau ikut asuransi, ya rata-rata perusahaan asuransi akan sangat amat selektif. Bisa jadi perusahaan asuransi menolak pengajuan pembelian polis asuransinya, atau juga memberikan beberapa pengecualian khusus untuk sakit yang sudah ada, kayak gitu. Jadi lakukan saat masih sehat, jangan sampai terlambat, karena kita nggak pernah tahu, ada 5 resiko tadi itu, nggak pernah tahu kapan kejadiannya tuh, kayak gitu. Jadi lakukan selagi sehat dan pada saat mampu. Di usia produktif seperti kalian nanti, apalagi pada saat udah lulus kuliah, bekerja, dapat income yang bagus, kalian belajar sesuaikan, manage income kalian, distribusikan income kalian di wadah-wadah yang tepat. Kayak gitu. Lah, pertimbangkan dengan cermat. Sekali lagi, di step yang selanjutnya, yang paling terakhir adalah pertimbangkan dengan cermat. Jangan sampai, gini, berdasarkan pengalaman saya melihat dan menjalani bisnis asuransi selama 10 tahun ini, hampir kecenderungan itu pemegang polis atau calon pembeli polis asuransi, mereka itu beli karena sungkan, teman-teman. Apalagi kalau yang nawari teman atau saudara mereka sendiri. Kayak gitu. Jadi rata-rata mereka beli karena sungkan. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat sudah beli, polis sudah dibayar berjalan selama setahun 2 tahun, mereka nggak ngerti isi polis asuransinya apa. Mereka nggak ngerti manfaat atau produk yang dibeli itu apaan. Kayak gitu. Karena sejak awal belinya karena sungkan, bukan karena butuh dan paham asuransi. Kayak gitu. Jadi istilahnya gampangin, kayak gitu teman-teman. Nah, dari sini ada yang mau sharing? Silakan kalau ada yang mau sharing. Kalau masalah sungkan boleh sharing. Enak. Oke. Ini waktu saya kuliah di Macung, waktu kelas apa ya? Itu ada telepon, telepon HP. Iya, dari Jakarta Pusat plus 6221 berarti Jakarta. Oke. Saya angkat 021. Oke. Iya. Halo, selamat siang. Ternyata saya tuh ditawarin, kan saya kan nasabah Bank Mandiri. Oke. Saya ditawarin asuransi Mandiri dari Jakarta Pusat. Ya kan aneh tuh, Bu. Kan aku kan mahasiswa. Masa ditawari asuransi tuh ya aneh loh. Akhirnya, iya, saya kan berusaha. Soalnya dia kan sering manggil terus manggil saya Pak, terus Pak, kan dia gak penak tuh. Saya mau manggil, kan gak penak. Iya. Saya nolaknya alus-alus. Iya, sungguhan ini. Itu saya ingat tawarannya itu polisnya 250.000 ya, lupa aku per bulan. Itu dijamin kayak pakai kartu, nanti dikirim dari pusat ke alamatku. Itu coveringnya up to 250 juta kalau nggak salah. Awalnya saya, wah ya saya nolaknya harus alus-alus. Ya aku bilangnya, waktu itu bilangnya aku, saya coba pertimbangkan dulu. Saya nggak berani nolak, alus-alus. Nanti kalau saya tertarik, pasti kok saya kontak asuransi Mandiri. Saya pasti daftar kok kalau misalnya saya tertarik. Tunggu pengalamanku. Padahal aku ya gak kerja. Kok aku iyain, wah ya habis kok. Gak kerja, bayar premi, aduh. Iya. Itu kok pengalaman. Ya anehnya kok bisa dapat nomor HP kamu itu loh. Nah, nggak tahu gue ya, tapi dia betul loh, datanya bener loh. Aku daftar di KCP Borobudur, alamat ini betul. Betul. Kamu memang karena udah nasabah Mandiri, iya, jadi ada database-nya gitu. Oke. Iya. Iya sih. Ya kayak gitu. Mungkin ada yang sharing lagi. Aku kan nggak punya pengalaman ya. Nggak punya pengalaman.
Itu kalau misalnya kita ditawarin tapi kita belum siap gitu, kayak cara nolaknya gimana ya kayak yang halus? Yang halus ya ngomong apa adanya aja. Jadi terutama kan ada beberapa perusahaan itu yang nawarinya melalui telepon, terutama perbankan. Jadi kan ada beberapa perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan perbankan nih. Jadi channel distribusinya perusahaan asuransi mereka pakai bank. Istilahnya kalau secara teknis itu adalah bank assurance. Jadi perusahaan-perusahaan asuransi yang menjual produk asuransinya melalui kerjasama dengan perbankan. Jadi di telepon. Lah kalau saya, karena saya udah punya polis asuransi yang pasti, pertama jawabnya adalah ya saya sudah punya kayak gitu. Dan apapun jawaban kita, yang namanya telemarketing itu mereka udah di training untuk menjawab setiap jawaban dari ini lawan bicara kayak gitu, apapun jawabannya kayak gitu. Jadi yang pertama saya jawab ya itu tadi, saya udah punya, saya juga agen asuransi. Kalau udah keluar yang kata kedua, saya juga agen asuransi, mereka rata-rata oh iya terima kasih Pak. Tapi masalahnya kalau bukan agen asuransi gimana? Ya, saya dulu jawabnya ya saya saat ini masih, pada saat itu ya saya mahasiswa kayak gitu, saya belum ada income. Pada saat itu saya kan masih kuliah di UB dulu, Brawijaya, yang bahasa Jepang itu. Ya jawab aja, memang mahasiswa belum ada income, gimana bayarnya, udah stop kayak gitu. Atau kalau memang ada beberapa marketing yang istilahnya sales force-nya itu nguetu banget ya, istilahnya ngoyo banget, apalagi akhir bulan lah ya gimana ya, mau gak mau saya dulu itu jawabnya terima kasih, saya belum ada rencana beli, belum ada pemasukan juga untuk menambah atau membeli polis asuransi. Titik, langsung saya tutup. Karena kalau saya nggak tutup, pasti mereka akan terus jawab. Oh gini Pak, jadi premi ini bisa disesuaikan dengan premi yang lebih rendah, bla 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 bla. Dijelaskan lagi manfaatnya kayak gini. Apa nggak sayang nih Pak kalau ditolak? Karena hanya Bapak saja saat ini yang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini, seperti itu. Sampai saya hafal nih, karena seringnya ditawari. Jawabnya, terima kasih, namun saat ini saya belum ada masukan. Atau terima kasih, saat ini saya belum ada rencana untuk beli polis asuransi. Kamu yang harus meng-cut, bukan kamu menunggu mereka menutup telepon, tapi kamu yang meng-cut dengan kata terima kasih. Atau kalau masih sungkan, terima kasih, mohon maaf, saat ini saya masih belum ada income karena saya mahasiswa. Atau mohon maaf, terima kasih, saat ini belum beli polis asuransi dulu, thank you, titik. Kalian tekan tombol merah di HP, nutup, kelar deh, kayak gitu. Oke. Gitu, oke. Next ya, ini slide berikutnya, karena tinggal 5 menit lagi. Jadi saran saya nih, nanti kalau kalian udah punya income, kalian harus punya kemampuan ini nih, control your money, don't let it control you. Jadi jangan sampai uangnya mengontrol kalian, yang menguasai kalian, tapi kalian yang mengontrol yang namanya alur kas atau alur uangnya kalian itu. Lah, sebenarnya ada satu materi khusus bagus, tapi gak mungkin saya kasih di sini. Lah, kayaknya nanti di Macung ini rencananya ada seminar keuangan. Lah, saya kemarin itu dikontak sama siapa gitu, aku lupa namanya. Nah, itu aku diundang sama dia untuk jadi pembicaranya khusus untuk ini pengelolaan keuangan. Nah, ini nggak tahu kabarnya gimana karena ada COVID, tapi ntar saya kabarin ke kalian untuk bisa ikut. Karena di situ aku mau sharing bagaimana cara kita ngontrol keuangan kita. Kayak gitu. Saya juga masih belajar semuanya. Kita sama-sama belajar. Itu. Lah ini saran saya, kita yang harus mengontrol income kita atau keuangan kita. Tuh. Lah, ini tinggal cukup lah. Oke. Yang pertama, paling enggak ini saya kasih gambaran secara umumnya. Gak usah terlalu mendetail, nanti pusing, umumnya aja. Kalau udah ada income, lebih baik bagaimana sih ngaturnya. Yang pertama, alokasikan 50% penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk hidup dulu nih, disisihkan. Contoh, kalau di Malang ini income-nya kurang lebih, kalau di bank itu, dulu teman-teman Macung masuk Permata itu contohnya 6 jutaan. Jadi 6 jutaan, paling nggak dialokasikan 50%, 3 juta untuk kehidupan sehari-hari. Untuk biaya makan, transportasi, pulsa,
asuransi dan lain-lainnya. Kalian masukkan di dalam 50% dari penghasilan kalian. Itu. Yang kedua, alokasikan 30% untuk keinginan atau pengeluaran pribadi. Jadi contohnya hobi, nge-gym, ngafe. Apalagi nanti kalau saya ingat dulu itu ikut kerja sama orang itu, awal-awal itu punya income pertama, ya udah bablas itu bulan pertama. Karena apa? Ya karena traktir temen lah. Diajak, ditarget temen lah, wah ayolah gaji pertama lah kita traktir kayak gitu, udah akhirnya hilang gitu. Gitu. Jadi 30% untuk keinginan atau pengeluaran pribadi, hobi kayak gitu, seperti biaya hangout atau langganan gym itu. Jadi alokasikan 30%-nya, dan sisanya nih yang 20% alokasikan untuk bayar utang, disimpan sebagai dana darurat atau buat nabung jangka pendek, jaga-jaga. Siapa tahu misalkan sekarang bulan 4, ternyata bulan 10 ada saudara menikah, disisihkan 4 bulan itu untuk nabung, apalagi kalau nikahnya di luar kota, nabunglah buat biaya-biaya berangkat ke sana. Contohnya seperti itu. Jadi kalau total 50, 30, 20, 100% dari income. Ini secara gampangnya. 50 untuk biaya hidup sehari-hari, 30% untuk yang tadi itu lifestyle, hobi kalian, yang 20% untuk hutang. Contoh, ada iPhone, mungkin kalian nanti waktu bekerja udah iPhone 13 nih, udah iPhone 13, wah, nyicil, ya udah, nyicilnya maksimal 20% dari income kalian tiap bulannya. Kayak gitu, biar nggak kesulitan.